Itu ya, sorry itu saya, kalau misalkan kalian kerja di konstruksi, kalau kalian ngomong kayak gitu, ada kemungkinan bahwa kalian nanti bakal dicegat atau bahkan dicelakai dan sebagainya, karena itu Betul. pernah terjadi gitu ya. Mitos atau fakta? Mending ambil sertifikasi K3 daripada kuliah K3. Itu adalah Halo Sobat Safety, selamat datang di podcast Zona Hijau. Podcast yang membahas inspirasi, inovasi, dan tantangan di dunia K3 bareng aku, Faidat Latifah, dan aku, Septiari Serat Solihah. Di sini kita bakal ngulik kisah dari tokoh inspiratif K3 yang pastinya punya insight yang gak akan kamu temuin dimanapun. Di sini kita juga nggak cuma ngobrolin tentang kesehatan kerja, tapi juga ngobrol seputar pengalaman kerja langsung di lapangan, mitos fakta K3, dan inspirasi karir K3 dari ahlinya. Waduh, bener banget tuh. Kali ini kita bakalan punya tamu spesial yang pastinya dia itu udah punya pengalaman dan terjun langsung di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Wah, keren banget kan? Siapa tuh orangnya? Siapa tokoh K3-nya? Langsung aja kita sambut beliau, Bapak Afrian Eskartia Harjono, SKM MKKK. Bagaimana kabarnya Bapak Afrian? baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kami tentang sharing-sharing seputar K3. Sama-sama, terima kasih juga udah diundang ya. Iya. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, ya kita mau tahu dulu nih Pak, background Bapak sebelum masuk K3 itu, Bapak itu udah punya keinginan masuk K3 atau dulunya itu Bapak nggak punya gambaran sama sekali nih sama K3? Oke. Kalau dari background pendidikan sendiri, dulu saya satunya ngambil di kesehatan masyarakat di Universitas Erlangga. Jadi kalau di sana itu nanti disuruh milih setelah jalan 4 semester. 4 semester ini kan nggak pengenalan nih, semua departemen di sana apa aja, peminatannya apa aja. Lalu disuruh milih nanti mau minatnya ke mana, mau ada di K3, ada di statistik, ada di gizi dan sebagainya, kesehatan lingkungan, banyak lah pokoknya. Nah, di situ pada saat disuruh milih peminatan sebenarnya saya agak ragu nih antara dua pilihan, antara K3 sama statistik sebenarnya. Nah, cuma karena lumayan banyak relasi saya, jadi saya sempat tanya-tanya ke kakak kelas dan sebagainya. Ternyata untuk yang K3 ini sebenarnya kalau memang mau bekerja di K3, katanya tuh bisa langsung ngambil sertifikasinya aja langsung. Ya, jadi nggak perlu ngambil peminatannya. Jadi ya udahlah, singkat cerita saya terhasut gitu kan. Jadi ya udah, saya ngambil peminatan biostatistika. Tapi setelah lulus saya ngambilnya sertifikasi gitu. Karena dari kampus disediakan gitu itu. Nah, lalu ya udah, setelah lulus saya kerjanya di K3. Dulu awal masuk kerja itu di sektor konstruksi. Jadi selama 1 tahun saya bekerja di sektor konstruksi dulu. Cuma di situ ya saya ngerasanya karena saya tidak masuk peminatan K3, artinya ya pengalaman dan pendidikan saya itu untuk K3 lumayan minim. Jadi cuma dapat di semester 1 sampai 4, setelah itu lanjut lagi pada saat sertifikasi gitu. Jadi kayak ada gap-nya. Nah, di situ saya ngerasa masih kurang optimal lah di situ untuk bisa berkontribusi ke perusahaan. Nah, makanya pada saat 1 tahun setelah kerja di konstruksi itu disuruh perpanjang kontrak, nah saya memilih untuk tidak perpanjang dulu. Jadi saya memilih untuk lanjut S2 di S2 K3 di kampus yang sama. Itu harapannya nanti pada saat saya sudah lulus, saya bisa lebih berkontribusi ke perusahaan. Anggapannya nyaur utang apa ya? Kayak pengetahuan K3 yang dulunya saya sempat gak banyak saya kontribusikan ke perusahaan. Harapannya setelah lulus S2 K3 ini bisa banyak berkontribusi gitu ke perusahaan nantinya sebagai praktisi. Jadi itu background story kenapa akhirnya saya memilih ke peminatan K3. Lumayan panjang sebenarnya kalau gitu ya.
Oh, menarik banget ya. Oke, mungkin ini Pak, langsung masuk ke pertanyaannya Pak. Boleh, silahkan. Mengapa sih Pak kesehatan kerja itu sangat penting diterapkan di suatu instansi? Oke, menarik pertanyaannya. Karena kalau kita ngomong secara general ya, pasti yang diutamakan kalau misalkan di industri ataupun sektor manapun pasti keselamatan kerjanya. Cuma di sini kenapa kesehatan kerja itu penting? Ya, sebenarnya konsepnya sama kayak keselamatan. Artinya kalau misalkan kesehatan kerja itu kita lebih concernnya ke manusianya kan. Dimana kalau misalkan di sektor industri yang benar nih, dia pasti menganggap suatu pekerjaannya itu sebagai suatu aset perusahaan, yang dimana itu harus dijaga dong. Kalau misalkan aset kayak misalkan mesin produksi dan sebagainya itu kan pasti dipelihara kan supaya nanti ya nggak ada penurunan kualitas produksi dan sebagainya. Makanya kenapa kesehatan kerja itu penting ya tadi, karena untuk dalam segi bisnis pekerja itu, kalau misalkan pekerja itu nggak dijaga nih kesehatan kerjanya, ketika dia sakit misalkan nih dalam satu bulan itu ada 25 hari efektif kerja nih. Misalkan kesehatan kerjanya tidak dipedulikan, artinya mulai dari lingkungannya nggak bersih, misalkan kalau ada penyakit kita tidak tanggulangi di tempat kerja dan sebagainya, yang dari 25 hari kerja ini, jadi kalau misalkan tidak ditanggulangi efektifnya cuma 20 hari. Yang artinya itu nanti kalau misalkan kita asumsikan di produksi ataupun misalkan ide-ide dan sebagainya, ya itu cuma 20 hari itu doang yang efektif untuk menghasilkan barang ataupun ide kreatif gitu. Jadi cuma 20 hari ini, yang dimana kalau 20 hari ini kalau di-compare sama 25 hari pasti akan menyebabkan kerugian ke perusahaan. Makanya kesehatan kerja itu penting untuk diterapkan di sektor manapun ya. Jadi nggak cuma keselamatan aja, tapi kesehatan kerja itu juga penting. Oke, emang bener banget ya, emang bukan hanya keselamatan aja, tapi kesehatan juga yang perlu diutamakan. Nah, dari yang tadi Mbak bilang kan banyak kayak pekerja itu sangat penting gitu. Nah, mungkin apa aja sih Pak tantangan yang sering kali muncul gitu, atau kayak yang sering ditemui kayak sama pekerja-pekerjanya itu, kayak mereka itu apa sih kok bisa mengabaikan kesehatan seperti itu? Oke, menarik. Jadi saya coba compare dengan dua sektor berbeda ya. Karena saya dulu sempat bekerja di konstruksi setahun dan terakhir ini sebelum bekerja sebagai dosen saya di Kementerian Kesehatan. Dan dua sektor ini tentu tantangannya beda-beda. Jadi kalau konstruksi itu ya tipikalnya pasti bekerja di lapangan dan sebagainya. Faktor kesehatan yang paling sering tidak dijaga adalah dari fatigue-nya atau kelelahannya. Karena kalau misalkan kita proyeksikan ke konstruksi gitu ya, kalau saya dulu sebagai konstruksi, ya kita karena ada target yang dikejar, mau nggak mau kita harus shift-nya panjang gitu. Yang dimana kalau misalkan dari kita sendiri dan juga di perusahaan itu tidak memfokuskan ke kelelahan itu, ya banyak yang tumbang manusianya gitu, banyak yang sakit terus nggak masuk dan sebagainya. Itu kalau di sektor konstruksi mungkin dari kelelahannya yang paling utama untuk kesehatannya ya. Lalu kalau misalkan dari Kementerian Kesehatan, karena sektornya mungkin dulu saya di Kementerian Kesehatan itu ditempatkan di pusat krisis kesehatan. Jadi itu lebih menanggulangi atau merencanakan lebih ke kebencanaan sebenarnya. Jadi kita ngurusin prakrisis kesehatan, krisis kesehatan sama pasca. Jadi kalau di Kementerian Kesehatan itu sebutannya bukan bencana. Jadi kalau bencana itu eskalasi sebelum krisis kesehatan. Itu. Jadi saya di situ timnya untuk membuat gimana caranya pada saat sebelum ada bencana nih mereka udah siap gitu, kayak bisa memberikan edukasi, memberikan pelatihan dan sebagainya gitu. Nah tentunya kalau di situ berarti kita bekerjanya lebih banyak di sama halnya kayak sektor industri formal yang kayak kreatif gitulah, kayak di perkantoran dan sebagainya. Nah jadi untuk masalah kesehatan kerjanya sendiri lebih ke ini paling banyak diabaikan sebenarnya, kayak low back pain, MSDS dan sebagainya. Karena setiap hari pasti kita kerjanya ya duduk rapat ngadep komputer, terus ya dalam waktu yang panjang dan sebagainya. Nah belum lagi
eh, kita dihadapkan dengan target-target yang artinya dari target atasan kita nih dari Kementerian Kesehatan pasti kan ada turun lagi kan untuk atasannya dan sebagainya. Nah biasanya targetnya itu akan berulang. Nah di sini kalau targetnya itu tidak tercapai atau misalkan dari programnya itu tidak terlaksana, biasanya akan ada apa ya dorongan yang lebih keras gitu yang artinya harus dipecut dulu baru bisa terlaksana. Nah itu biasanya kalau misalkan kita nggak kuat mental, biasanya ya larinya ke stres kerja dan sebagainya. Itu. Jadi kalau misalkan di Kementerian Kesehatan itu lebih pentingnya ketika kita tuh harus punya coping stress mechanism yang baik gitu. Jadi misalkan sudah ada pekerjaan yang hektik nih, ya udah berarti kita harus bisa gimana caranya stres itu nggak naik gitu, stres kerjanya. Itu yang kesehatan kerja yang mungkin ada di dua sektor berbeda yang utama gitu. Oke, mungkin kan ada ya beberapa pekerja yang susah dibilangin gitu, kayak yang bikin pekerjaannya tuh bikin kelelahan atau mungkin low back pain dan MSDS yang seperti kalian tadi. Nah, menurut Bapak tuh gimana sih solusinya biar kayak ya memperbaiki masalah dari situasi tersebut? Oke. Eh, ketika kalian dihadapkan dengan situasi kayak gitu, ini saya ambil contoh lagi pada saat konstruksi ya, karena saya pernah ada di posisi itu. Jadi kalau kalian misalkan sebagai orang K3 nih, terus ada di suatu sektor industri, misalkan let's say konstruksi lah ya. Dan konstruksi itu kebanyakan kan pekerjanya mungkin ya bisa dibilang ya menengah ke bawah lah ya untuk segi pendidikan dan sebagainya. Nah, kita nih yang anggapannya sudah ahli, misalkan katanya kamu sudah lulus dapat ini kan sertifikasi ya, kita nggak bisa langsung Pak ini salah, nggak bisa kayak gitu, ini salah Pak yang benar itu gini gini gini, nggak bisa. Karena kalau kayak gitu itu udah pasti bakal mental ke orangnya. Yang pertama dari segi pengalaman, orang itu pasti merasa lah dari dulu bener kok, maksudnya dari dulu nggak ada kecelakaan kok, ini adalah metode yang saya lakukan selama berpuluh-puluh tahun gitu dan nggak ada kecelakaan kerja gitu. Nah lalu gimana caranya ya berarti kita nggak bisa secara direct menegur orang itu dong, yang dimana di sini kita harus pendekatannya berbeda, nggak bisa langsung persuasif ke orang itu tapi kita lewat anggapannya gampangnya jalur belakang. Artinya kita bisa mempersuasi dari atasan kita, karena mungkin dari atasan kita itu tidak paham nih untuk aturan K3 yang baik seperti apa. Kita edukasi atasannya, dari situ muncullah mungkin peraturan atau kebijakan baru yang dimana mau nggak mau si pekerja ini ikut gitu dari aturannya, karena mungkin mereka merasa bahwa kita ini masih baru, jadi kita harus membuat persuasi baru atau pendekatan baru. Gimana caranya kita buat sistem yang memaksa si pekerja ini yang merasa dia sudah senior itu harus ikut. Gitu. Jadi kita nggak bisa gitu, sok tahu ngasih tahu Pak ini salah Pak, Bapak nggak bisa kayak gitu, Bapak ntar mati atau kecelakaan dan sebagainya, itu nggak bisa kayak gitu. Itu ya sorry itu saya kalau misalkan kalian kerja di konstruksi, kalau kalian ngomong kayak gitu ada kemungkinan bahwa kalian nanti bakal dicegat atau bahkan dicelakai dan sebagainya, karena itu pernah terjadi gitu ya. Jadi ya pendekatannya itu penting gitu, komunikasi antara kita sesama teman kalian nih, ke bawahan ke atasan itu komunikasinya berbeda gitu. Jadi itu yang harus dilakukan kalau misalnya menemui kasus seperti itu ya. Gitu. Oke. Setelah dari pengalaman Bapak yang sedemikian rupa ini, kira-kira apa sih hal yang mendorong Bapak untuk beralih dari pengalaman sebelumnya di lapangan menjadi teknisi akademika? Jadi dosen maksudnya ya? Iya. Oke. Ini menarik deh, karena banyak pertanyaan yang timbul dari teman-teman saya. Kenapa sih dari udah enak nih di pusat, dari ngurusi kebijakan, ngurusi perencanaan dan sebagainya, kok mau jadi akademisi, kok mau jadi dosen dan sebagainya. Sebenarnya balik lagi ke tujuan utama saya, karena dulu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak di pekerjaan saya yang dulu itu karena saya pengen nyaur utang pengetahuan K3. Artinya rencana saya dulu pada saat saya memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak,
Ya saya pengen kerja lagi sebagai praktisi, harapannya ya bisa menyaur utang pengetahuan K3 itu tadi ke perusahaan. Nah, tujuan saya awalnya itu, makanya pada saat saya ada lowongan untuk jadi dosen, ya saya mau karena meskipun tidak jadi praktisi yang harus berkontribusi ke perusahaan, tapi saya bisa berkontribusi di bidang pengetahuan ketiga dengan cara yang lain. Jadi tidak menjadi praktisi tapi bisa mencetak praktisi ketiga. Tuh. Oke, nah Bapak kan udah pernah berkecimpung di Kementerian Kesehatan, terus di dosen. Betul. Di dosen Universitas 11 Maret nih. Nah, Bapak ada ngerasain nggak perbedaannya gitu dari dosen ke Wah, perbedaannya banyak nih. Pertama dari gaji. Nah, pertama dari ini deh, kalau misalkan sektornya aja deh. Kalau dari Kementerian Kesehatan pasti kan sektornya kesehatan ya. Kalau di dosen itu pasti sektornya pendidikan. Nah, yang paling mencolok itu dulu. Karena kalau di Kementerian Kesehatan kita fokusnya lebih ke kebijakan, lebih ke peraturan dan sebagainya. Kita merancang gimana caranya pada saat fokusnya ke kebencanaan dulu ya. Pada saat sebelum ada bencana ini kita bisa memeratakan nih mulai dari nakesnya, tenaga kesehatan cadangannya dan sebagainya. Bahkan kemarin tuh pada saat di Kementerian Kesehatan kita justru membuat aturan tuh gimana caranya untuk membuat pedoman untuk safe hospital. Tuh, jadi harus ada standar supaya gimana caranya rumah sakit yang baru berdiri ini untuk udah memenuhi pedoman untuk safe hospital gitu. Jadi bisa menampung banyak pasien meskipun pada saat bencana. Nah, kalau dari dosen sendiri, ya itu tadi kita bekerja di sektor pendidikan, yang artinya peluang kita untuk bisa mencetak mahasiswa yang bagus, baik gitu ya di bidang K3 itu lebih banyak. Dan juga kesempatan saya untuk menjadi speaker sebenarnya lebih banyak juga. Karena kalau di Kementerian Kesehatan sendiri kita kan belajar bekerja di belakang layar ya. Yang artinya kita cuma bekerja itu untuk membuat peraturan, membuat kebijakan dan sebagainya. Dan kalau di dosen sendiri kita yang memiliki peran aktif, memiliki kendali penuh kita mau ngapain nih, mau kita apakan mahasiswanya. Itu yang saya senang dari dosen, kenapa saya pengen beralih. Lalu juga kalau dosen sendiri kita punya kebebasan sebenarnya, otonomi. Kalau di Kementerian Kesehatan pasti kan ya karena ada target kinerja yang harus dipenuhi dari push dari atasan dan sebagainya. Nah kalau di dosen sendiri, meskipun di sini juga ada atasannya, cuma tetap saya yang punya kendali penuh terhadap saya mau ngapain gitu, mau saya apakan kelas saya, mau saya apakan ketika saya ditanggung jawabkan untuk mengajar mata kuliah tertentu, ini mau saya apakan nih, programnya mau saya apakan, kelasnya nanti bentuknya kayak gimana, itu kan tergantung dari dosennya. Nah itu yang saya senang jadi dosen, selain dari fleksibilitasnya ya. Oke. Mendengar motivasi Bapak untuk menjadi dosen ini, kira-kira hal apa yang akan Bapak ciptakan atau hal apa yang akan Bapak berikan untuk mahasiswa Bapak sebagai pembekalan untuk mahasiswa di dunia kerja nanti? Oke. Ini maksudnya soft skill lain ya selain tadi ya. Oke. Karena gini, di setiap kelas saya ini kan belum sempat saya ajar ya. Belum. Jadi saya sempatkan untuk bilang ke mahasiswa saya supaya untuk bisa menguasai soft skill lain. Jadi saya selalu bilang ke mahasiswa saya, asumsikan diri kalian kalau misalkan kalian sudah lulus dari sini itu akan sangat sulit cari kerja. Kenapa? Karena yang bisa kerja di bidang kalian, di bidang K3 itu banyak. Dari FKM yang tadi saya bilang, saya ngambil bukan peminatan K3 aja bisa kerja di K3. Dari kesehatan lingkungan bisa, dari teknik sipil, teknik industri dan sebagainya bisa. Jadi tinggal gimana caranya kalian membentuk diri kalian gitu. Harus ada soft skill lain selain K3 yang harus dikuasai gitu. Baik itu dari komunikasi, yang tadi komunikasi penting. Jadi yang sempat saya singgung, komunikasi antar teman, antar atasan ataupun antar bawahan itu berbeda gitu.
gimana caranya kalian bisa mempersuasi atasan dan sebagainya, memediasi dan sebagainya, itu penting gitu. Terus yang kedua adalah public speaking. Nah, banyak dari teman-teman kita itu masih kagok untuk berada di di depan kelas. Misalkan kalau kalian sudah semester 2 pasti kan sudah banyak presentasi ya. Mungkin dari situ kalian sudah bisa menilai nih teman kalian mana yang bisa jago public speaking di depan, mana yang masih di bawah standar dan sebagainya. Nah, itu yang harus dipenuhi salah satunya. Karena gini, kalau di K3 itu sangat tidak mungkin kalian tidak public speaking di depan. Jadi karena kalian juga pasti berhadapan dengan pekerja nih. Dan kalau misalkan kalian di industri pun, di industri manapun ya, itu pasti ada yang namanya toolbox meeting atau safety talk, safety briefing atau dan sebagainya. Nah, itu biasanya orang K3 yang ngasih briefing, yang ngasih pengetahuan dan sebagainya. Nah, kalau kalian gak jago di public speaking, gimana caranya mereka dengerin kalian gitu? Karena kan kalau public speaking ini intinya adalah gimana caranya yang ada di pikiran kalian nih, kalian tuangkan dalam bentuk verbal. Terus gimana caranya dari pikiran kalian ini bisa mempersuasi mereka menyetujui apa yang ada di dalam otak kalian gitu, pikiran kalian gitu. Itu kenapa public speaking itu penting. Terus yang ketiga, ini bahasa Inggris. Ini sangat penting sebenarnya. Jadi banyak perusahaan ini yang mereka akan menilai lebih mahal kalau kalian punya skill bahasa Inggris yang aktif. Karena beberapa teman saya dulu itu dia sampai direkrut oleh perusahaan multinasional sebenarnya. Wow. Jadi masuk itu dia langsung ditrain di Australia, habis itu langsung balik lagi ke Indonesia. Itu salah satu keuntungan kenapa kalian harus punya skill berbahasa Inggris. Meskipun ya itu tadi itu agak susah ya karena kita ya mother tongue-nya kan masih bahasa Indonesia di sebenarnya gitu. Terus yang keempat adalah ini, karena sekarang era digital dan sebagainya, kalian harus kuasai mungkin AI juga perlu, lalu data. Kalian harus peka sama data. Data ini adalah yang membuat saya sebenarnya bisa bekerja di Kementerian Kesehatan. Jadi yang dilirik dan ya itu tadi data, gimana caranya kalian menginterpretasi data, visualisasi data, dan juga mengartikan data ini sebenarnya arahnya kemana gitu. Karena kalau saya tarik ke belakang lagi ke Kementerian Kesehatan, ya itu tadi ada kalanya kita atasan saya itu diminta untuk mempresentasikan misalkan ya kalau dari pusat krisis berarti kayak misalkan korban kecelakaan ataupun korban dari bencana dan sebagainya itu dalam bentuk data. Nah di situ kebetulan saya mengolah datanya, yang artinya di situ saya harus mengendalikan atau membuat data ini menarik mungkin sehingga Menteri Kesehatan yang waktu itu sebagai pimpinan rapat itu bisa mengambil insight atau mengambil apa yang saya maksud dari data itu sehingga dapat kesimpulan dan bisa menarik kebijakan yang itu kenapa saya sangat merekomendasikan tentang data. Kayak misalkan data analis, data saintis itu sangat penting kalau di K3. Sama dulu sempat ini nih pada saat saya di Kementerian Kesehatan, karena teman saya tahu nih, karena saya sempat untuk ikut kursus bootcamp di salah satu platform gitu ya tentang data, saya sempat ditarik untuk di salah satu perusahaan di daerah timur Indonesia. Wow. Gitu. Tapi karena saya masih belum mau terlalu jauh dari rumah, belum terlalu mau jauh dari beda pulau lah istilahnya ya. Ya dengan berat ini saya talak dulu. Jadi saya fokus ke situ. Itu adalah salah satu soft skill yang mungkin bisa kalian pertimbangkan untuk pelajari selama di sini. Bu masih semester 2 kan ya? Iya. Masih newbie. Oke, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan kita cukupkan aja, langsung kita beralih ke segmen selanjutnya yaitu mitos atau fakta. Oke, gimana? Oke, yang pertama Pak, mitos atau fakta?
Mending ambil sertifikasi K3 daripada kuliah K3. Itu adalah mitos. Mitos Karena guys. yang tadi saya jelaskan, saya sempat terkecoh dengan iming-iming itu. Saya ngambil biostatistika, terus saya lebih fokusnya ke sertifikasi aja. Ya dimana sebenarnya bisa-bisa aja, cuma saya merasa bersalah sendiri karena ya itu tadi ada gap pengetahuan yang tidak saya dapat. Seharusnya kan dari semester 4 ke semester 8 kan ada 4 semester ya anggapannya. 4 semester itu kalau misalkan saya fokuskan ke peminatan K3, ya udah berarti selama 4 semester itu full K3 semua, dan itu ya lebih baik daripada hanya mendapatkan hanya mengikuti sertifikasi aja. Dimana sertifikasi kan kalau misalkan kalian cuma pakai yang BNSP cuma paling berapa hari, 2 sampai 3 harian. Nah, kalau yang Kemenaker itu oke lah agak lama, tapi tetap kalau misalkan di-compare sama kuliah K3 itu sangat jauh. Ahli K3 di Kemenaker itu paling cuma 14 sampai 15 harian efektifnya untuk pengetahuan atau pendidikannya. Nah, itu kalian dapat sertifikasi, habis itu bisa bekerja sebagai K3. Jadi kalau menurut saya itu adalah mitos. Jadi lebih baik belajar K3 plus sertifikasi. Ya, plus. Kuliah plus sertifikasi. Lanjut. Oke, Pak. Untuk mitos dan fakta yang kedua adalah safety officer itu nggak punya jenjang karir. Mitos atau fakta nih, Pak? Oke. Ini adalah mitos juga. Oke. Jadi safety sebenarnya ini sebutannya beda-beda ya. Ada yang sebutannya untuk petugas K3 itu ada safety officer, ada yang sebutannya adalah safety inspector, ada yang HSE officer dan sebagainya. Itu balik lagi ke perusahaannya masing-masing sebenarnya. Cuma kalau misalkan dari termnya sendiri safety officer itu berarti nanti akan bisa naik lagi nih, ada safety coordinator misalkan, atau mungkin dari HSE ya koordinator ataupun HSE leader dan sebagainya. Itu pasti ada jenjangnya gitu. Jadi kalau misalkan bilang kalau misalkan safety officer ya udah mentoknya di situ nggak salah. Itu pasti akan ada jenjang karir selanjutnya. Koordinator, leader dan sebagainya, ataupun sub leader dan sebagainya. Itu masih banyak ya sebutannya. Jadi kalau safety officer doang, menurut saya itu mitos ya. Jadi pasti punya jenjang karir gitu. Bismillah. Emang K3 tuh luas banget ya Pak, nggak cuma Sangat itu luas. aja. Betul. Oke, lanjut mitos fakta yang ketiga. K3 itu mitos fakta K3 itu menghabiskan anggaran. Waduh. Kayak perusahaan itu kan kayak aduh tekor ini buat ini gitu. Fakta kalau perusahaannya nggak benar. Nah, ayo ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini mitos ya, karena gini, K3 sendiri ini bisa dibilang itu mungkin ya menghabiskan anggaran di awal, tapi kan ini adalah anggapannya investasi kan. Investasi gimana caranya kita menghabiskan budget yang sekian itu supaya nanti kita dapat keuntungan yang lebih gede lagi. Itu dengan cara apa? Dengan cara tidak terjadi kecelakaan, dengan cara tidak terjadi hari jam kerja kosong misalkan dan sebagainya. Karena nanti kalau misalkan kalian sudah belajar, udah dapat ini belum cost benefit analysis? Udah. Nah, itu salah satunya metode gimana caranya menghitung nih investasi yang kita keluarkan yang anggapannya itu nggak real ya, karena bisa berbentuk dari pelatihan, pengadaan APD dan sebagainya, pemeliharaan itu kan mungkin tidak berbentuk secara nyata ya, tapi nanti kita keluarkan itu gede di awal, tapi nanti manfaatnya akan sangat gede di kemudian harinya, gitu. Nanti bisa tahu-tahu keuntungannya tinggi aja untuk perusahaan. Jadi itu sangat tidak benar ya kalau misalkan K3 itu merugikan perusahaan tidak. Oke, menanggapi mitos fakta sebelumnya tadi Pak, kan ada beberapa orang yang beranggapan K3 itu makan gaji buta. Nah, itu mitos atau fakta Pak? Apalagi ya. Sebenarnya makan gaji buta itu baik untuk K3. Baik. Kenapa? Berarti nggak ada kecelakaan. Itu dia. Jadi kalau misalkan K3 gaji buta itu bagus, berarti programnya berjalan, sistem yang mereka buat sebelumnya atau perencanaan yang mereka buat sebelumnya itu sudah
berjalan dengan baik gitu. Kita cuma tinggal controlling, monitoring, evaluasi dan sebagainya. Gaji buta itu bagus. Jadi kalau misalkan justru yang nggak baik adalah ketika K3-nya kerja nih. Berarti artinya di situ banyak kecelakaan, banyak inspection yang terjadi, banyak pelanggaran yang terjadi, near miss, sebagainya dan sebagainya. Ya itu yang harus dihindari sebenarnya. Jadi kalau misalkan K3 itu gaji buta, ya bagus gitu. Jadi nggak tahu nih, maksudnya mitos atau fakta nih? Bingung juga nih. Nah, ini kan sama fakta bagus kan kalau nggak K3 gaji buta, karena itu tadi jadi benar nggak ada kecelakaan yang terjadi kan. Iya, Tuh. Ya kalau jawaban yang paling benar berarti ya mitos kan, karena K3 sendiri itu mungkin ya kita bekerjanya di balik layar kan, maksudnya kita membuat kebijakan, kita membuat sistem gimana caranya nanti petugas pekerja yang ada di tempat kerja kita itu tidak mengalami kecelakaan kerja, kesehatan kerjanya juga terjamin dan sebagainya. Kita buat program gimana caranya mereka ya bisa tetap bekerja dengan optimal tanpa merasa terancam di tempat kerja itu. Jadi itu adalah pekerjaan kita sebagai K3 sebenarnya. Jadi mitos kalau kita makan gaji buta. Kita kerja kok guys, semua kita kerja. Cuma gak kelihatan di layar aja. Kelihatan aja. Justru kalau kelihatan bahaya gitu. Banyak kecelakaan dan sebagainya gitu. Oke, wah keren banget ya mendengar pengalaman dari Bapak Afrian. Sampai gak kerasa kita udah di ujung episode. Oh udah? Ada lagi nih batasnya? Udah. Mungkin cukup itu aja sih Pak. Mungkin masih banyak lagi mitos fakta yang ya masih dipertanyakan di masyarakat luas gitu ya Pak. Tapi kita hanya yang ini aja. Oke, mungkin Bapak sebelum kita menutup podcast kali ini, Bapak bisa memberikan kata-kata atau pesan-pesan gitu. Oke. Sebenarnya gini nih, mumpung kalian masih semester 2 ya, masih panjang nih jalan kalian untuk bisa lulus dan sebagainya. Mungkin kalian juga masih awam tentang K3 itu apa. Jadi saran saya adalah pelajari semua yang ada di sini, karena di K3 itu sektornya banyak, ada industri, manufaktur, ada konstruksi, ada pertambangan, migas dan sebagainya. Kalian coba tentukan lebih prefer ke yang mana. Nah, dari sisa semester ini ya kalian fokus mempelajari, misalnya kalau dari tambang ya udah kalian coba pelajari K3 tambang seperti apa, mulai dari bahaya fisik, biologi, kimia dan sebagainya itu apa aja di sana. Fokusnya ke situ aja. Jadi bisa lebih mengarahkan kalian untuk menentukan pertama tempat magang mungkin, atau jenis penelitian, nanti deskripsinya dan sebagainya. Itu nanti akan lebih terbantu ketika kalian bisa lebih mengarahkan kalian minatnya kemana gitu. Itu sih, aku kalian masih semester 2. Kamu kemana Ri? Pokoknya sih. Jadi ini intinya pelajari dan kenali minat dulu ya Pak ya. Betul sekali. Wow, makasih ya Pak Afrian untuk waktunya dan juga ilmunya yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan kami lebih melek terhadap K3. Betul sekali. Dan terima kasih atas kesan dan pesannya. Iya, terima kasih untuk pesannya. Semoga teman-teman semua bisa menemukan minatnya dulu. Oke, mungkin itu aja ya guys podcast Zona Hijau kali ini bersama Pak Afrian. Semoga bermanfaat. Dan itu aja guys. Sampai jumpa di podcast Zona Hijau selanjutnya. Dadah.